pahlawan demokrasi itu seperti apa? Mereka yang memperjuangkan mereka, tapi di luar, sesungguhnya mereka di luar, mereka sebagai langkah jalan tertatih, napak tilas perjuangan tak henti. Angkat turun dagu silih berganti, menyapa indah wajah Ibu Pertiwi. Tanggung jawab kita terhadap negeri, ketuk hati para putra dan putri, berkibar gagah sang Panji. Dan kibasan itu di bawah mentari. Tebaslah negeri yang penuh tirani, hingga runtuhlah para oligarki, dan pastikan tidak ada korupsi di muka bumi. Bersama saya, Ilham, SKPP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020. Pada kesempatan ini teman-teman, selamat datang di Ngopi Seru, ngobrol pemilu bersama Bawaslu. Di tengah-tengah kita berbicara, ada Pak Zulteri Apsupi. Selamat sore. Selamat sore, Bung Ilham. Teman-teman, Bang Zulteri Apsupi adalah komisioner Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2012-2017. Ya, begitu Bang ya? Bawaslu. Inilah beliau dan kita akan berbincang banyak dengan beliau sambil ngobrol asik. Kopi ya, boleh deh Bang? Boleh. Boleh. Iya, yang kita sidangkan. Baik Bang. Wah, ini pandangan asik nih. Apa sih Bang menurut Abang pahlawan itu? Kalau konsep pahlawan adalah orang-orang, manusia-manusia yang memperjuangkan sesuatu hal yang untuk ditegakkan, dibangun oleh mereka. Yeah. Seperti kalau di zaman penjajahan kita bicara pejuang itu ada pejuang revolusi dan menghasilkan adalah berapa banyak pahlawan-pahlawan revolusi. Yeah. Itu tertera bisa kita baca secara tersirat itu di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 1, alinea 2. Tetapi kalau pada masa sekarang kita sudah bicara tentang pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea 3 dengan alinea keempat. Karena pada alinea ketiga ada kalimat yang berbicara mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang negara Republik Indonesia. Mengantarkan ke depan pintu gerbang negara Republik Indonesia, kita akan menjadikan apa? Negara ini, bangsa ini. Baik. Apakah bangsa yang brutal? Apakah bangsa yang tidak mengenal sejarah? Atau bangsa yang punya jiwa demokrasi? Yang menghargai, saling menghargai, saling punya toleransi. Yeah. Yang ini yang harus kita jalankan. Karena dalam proses mengantar itu kita bicara tentang proses pembangunan. Kalau proses pembangunan ini tidak berjalan dengan adanya jiwa-jiwa demokrasi, atau kita ngomong yang lebih kita perjelas, ada kejujuran di dalam menjalankan negara ini atau demokrasi ini, ya tidak akan bisa kita banyak berharap akan melahirkan pahlawan-pahlawan di dalam pembangunan. Ya, mudah-mudahan demikian tahun ini. Pembangunan ini, dalam proses pembangunan ada beberapa pahlawan yang bisa kita kategorikan. Ada pahlawan kemanusiaan, ada pahlawan lingkungan, ada pahlawan demokrasi. Dalam mereka mengajak untuk membentuk sistem yang diamanatkan di dalam pembukaan itu agar bisa berjalan. Ada pahlawan pendidikan, para guru-guru kita, dosen-dosen kita,
Seharusnya seperti itu. Tetapi hingga hari ini pahlawan-pahlawan ini kayaknya kehilangan, atau para pejuang ini kehilangan. Persoalan apa? Jati diri mereka. Kehilangan itu mengakibatkan bias tentang penamaan terhadap mereka. Ada yang karena banyak duit, dia banyak usaha, mereka dianggap sebagai pahlawan pembangunan. Ini kan sudah tidak lagi, sudah bias konsep itu. Nah, seharusnya mari kita luruskan kembali itu, agar konsep-konsep pejuang baik demokrasi yang lain itu lebih tertata. Baik, ini penting bahwa mengingatkan yang lalu memang pahlawan revolusi. Artinya harus sadar bahwa kita adalah bagian pahlawan berkemajuan. Iya, pahlawan yang tidak masuk di dalam proses pembangunan. Pembangunan. Yang sudah kita diantar ke depan pintu gerbang kemerdekaan ini. Ini yang harusnya dipertegas oleh kita semua sebagai generasi. Itu. Mengingat ada sejarah sedemikian, sejarah panjang Republik ini. Ini yang harus diingat mereka agar memacu perjuangan untuk pembangunan itu. Ya, karena kalau nengok dari epistemologisnya itu hanya mengantarkan di pintu gerbang. Artinya udah mengantarkan ke pintu gerbang. Nah, di dalam pintu gerbang inilah karena kita. Ini kita kembali lagi. Kitanya atau individu-individu di kita itu harus mari kita rombak cara berpikir kita tentang manusianya, manusia kita. Kita bukan manusia sekedar sebagai makhluk, tetapi sesungguhnya manusia sebagai hamba. Kalau manusia sebagai hamba, dia akan berpikir. Sudah diantar, dia akan berpikir, saya akan melakukan apa? Berkontribusi untuk negeri. Untuk negeri. Untuk masuk dalam pintu gerbang itu, dalam negara Republik Indonesia. Apa yang saya harus lakukan? Dalam artian, apa yang harus saya bangun? Orang-orang seperti ini yang harusnya yang menjadi para pejuang, bukan para pemodal hanya sekedar menguruk keuntungan-keuntungan itu di Republik ini. Ini loh yang harusnya generasi muda ke depan seperti itu, yang kita sangat berharap. Jadikanlah manusia itu sebagai seorang hamba, bukan sebagai seorang makhluk. Kalau makhluk kita akan bercakar-cakaran, seperti kita kasih ayam makan, dia akan berebut. Rebutan kan makannya. Atau kucing kita kasih makan, ada 5 kucing ini pasti ribut, bercakar-cakar. Karena kita bukan makhluk. Kita bukan makhluk. Karena kita adalah hamba. Baik. Hamba adalah makhluk yang berpikir. Makanya Aristoteles ngomong, animal rasional adalah makhluk yang berpikir. Karena berpikir kita hidup. Karena berpikir kita hidup dan kita ada. Dan kita ada, kita hidup, kita lah yang membangun. Membentuk sesuatu itu. Baik, thank you, Bang. Cerita tentang makhluk yang hidup, boleh berbagi dengan teman-teman di sini. Bagaimana pengalaman yang Abang lalui? Pengalaman saya waktu menjadi pengawas. Salah satu yang kami bangun di kantor ini sendiri, baik di provinsi maupun kabupaten kota waktu itu. Kami berpikir begini, kalau mau baik proses pengawasan, program kita bisa berjalan, kita perbaikan dulu di dalam. Perbaikan dulu di dalamnya apa, konsep-konsep apa yang kita perbaiki. Semua yang ada, pegawai ini bukan buruh. Tapi pegawai ini adalah sahabat, adalah kawan kita, adalah saudara. Mari kita juga peduli dengan mereka. Jadi mereka pun akan bekerja secara maksimal. Yang sesuai. Karena ini adalah amanat negara. Baik. Jadi perbaikan di dalam ini akan berimbas pada bagaimana program ini akan dijalankan. Itu dari internal. Kita tidak hanya bicara mengenai output, tapi outcome-nya juga jelas ada. Seperti salah satu contoh. Sewaktu pemilu kada gubernur 2016, itu kita waktu itu perbaiki DPT, itu waktu itu sekitar 150.000 DPT invalid. Ada yang ganda, ada yang kelebihan umur. Termasuk disabilitas?
Ya, termasuk ada yang disabilitas, dia ada seperti itu, 150-an ribu. Tapi kita mampu hanya 60.000 waktu itu. Ya itu batas kita. Ya. Kan nggak mungkin kita bukan menjadi tukang sihir, tapi inilah kerja kawan sedemikian maksimal dalam waktu hanya beberapa bulan. Nah, itu salah satu bentuk. Dan yang kedua, bentuk lain lagi kita pernah bangun beberapa. Kita ajak masyarakat dengan kejujuran, dengan anunya kita semangat. Seperti kita bangun waktu itu program Pongo, Pulau Pongo, ya. Kecamatan Pongo itu menjadi Pulau Pemilu. Akan kita programkan menjadi Pulau Pemilu. Ya. Masyarakat sangat antusias, setuju. Karena dengan terbangun itu, mereka akan berpikir, buat kami apa? Jelas buat mereka. Ekonomi kreatif akan terbangun, ya kan? Listrik mereka akan masuk. Tidak akan terjadi pembangunan hotel, tetapi homestay itu jelas di sana. Lain UKM akan juga terbangun. Itu yang kita bangun kemarin. Pulau Pongo sebagai pulauan. Karena kejujuran yang kita berikan pada kejujuran ya, yang makanya mereka percaya. Baik. Waktu itu. Tapi memang antusias itu tidak hanya dalam bentuk sentral, ya. Pemilihan umum, ya. pilkada, namun juga sektor yang pinggiran katakanlah. Tanpa kita sadari, kita menggerakkan satu, yang lain ikut akan tergerakkan. Ya. Harusnya jaringan. Itu, ya. Terjadi multi efek gerak. Seperti kita main biliar lah. Ya. Pukul bola satu, kalau kita mau masuk bola 15, pasti geser juga bola 15, bola-bola yang lain. Ya. Kan? Nah, seperti itu. Ada multi efek gerak. Ya, memang dari pinggiran dulu baru mecah. Ya, makanya generasi muda ke depan harus diarahkan untuk mampu. Ya. Membangun, menghidupkan elan vital kalau menurut Henry Bergson. Semangat hidup itu harus ditinggikan, dihidupkan. Karena apa? Bicara tentang dure, keberlangsungan. Nah, kalau bicara tentang keberlangsungan akan ada multi efek gerak. Gitu. Ya. Jadi kita tidak hanya sekedar ngomong satu program, habis pada program itu. Seperti apa lagi kita ngomong? Tentang SDM. SDM tidak hanya habis seperti SKPP. Tidak hanya habis pada saat mau mendekati pemilu. Tetapi ini akan berlangsung terus. Berkesinambungan. Dari satu ke yang lain. Atau mereka bisa membentuk kelompok lain lagi. Kelompok apa? Kelompok-kelompok ini akan bisa untuk apa? Pilkades akan ada. Ya, yang mesti diawasi. Iya. Itu lebih antusias itu pilkades rasanya. Ya, makanya kalau itu bisa hidup, ya. mereka kan bisa mengingatkan masyarakat. Ya, ya. Bisa masyarakat juga bisa hidup. Ya. Hasil dari itu pada multi efek. Ya, ya. Ya, memang rentetannya dari mikro, ya, dari pilkades, pilkada, pemilu. Ya, dari itu. Betul. Itu begitu antusias. Jadi harus pilkades. ada kita juga menciptakan berpikiran kelanjutan untuk menciptakan multi efek gerak. Ya. Yang bisa menghidupkan yang lain. Betul. Nah, itu yang saya dapat waktu beberapa hal pengalaman waktu itu. Luar biasa itu Bang. Jadi, artinya tentu begitu sibuk dan capeknya Bang. Begini. Ya, gimana? Kalau kita bicara mengenai persoalan kerja, persoalan kerja akan pasti menyangkut. Kalau menurut saya ada dua hal yang penting. Satu profesional, kedua akuntabilitas. Oke. Kalau kita sudah bicara tentang persoalan capek, profesionalitas tidak akan kita temui. Akuntabilitasnya juga kita tidak akan bisa dapati. Ya. Makanya seandainya kita sudah bekerja, tinggalkan persoalan-persoalan ngomong capek apa semua itu dulu. Karena di zaman saya bukan membanding ya. Ya. Ada program yang dulu kita lakukan pada setiap akhir tahun. Bekerja kawan-kawan ini sangat tinggi. Setiap akhir tahun biasanya tanggal 1 atau 10 Januari kita mulai kawan-kawan ini semua dilakukan tes psikologi. Karena kita harus tahu selama 1 tahun mereka bekerja bagaimana kondisi psikologis mereka, emosionalnya,
tekanannya. Iya. Iya kan? Iya, iya. Gaya pikirnya, batinnya, itu akan kita ketahui. Bagaimana sikap dia, langkah dia, cara dia, ketelitiannya. Dari itu kita akan tahu. Oh, rupa rata-rata Ya. ini emosional naik tinggi, ya kan? Ya. Mereka mengalami kelelahan, ya sudah kita lakukan refreshing. Itulah pahlawan tadi, meninggalkan rasa capek untuk kemajuan yang berkelanjutan. Iya. Baik, Bang. Pengalaman unik deh. Mm-mm. Apa yang abang ingat? Pengalaman unik, Yang asik. bukan hanya asik sih, sebenarnya menarik. Waktu pilkada gubernur, 2016. ya, itu sangat menarik bagi saya, karena waktu itu saya jadi ketua Bawaslu. Bukan pilkada gubernur, kalau tidak salah pilek, apa pilpres. Waktu itu saya di Belitung, otomatis saya harus ngurus C5. Kita kan harus nyoblos di Belitung. Ya. Kita sudah urus C5, tapi kita belum lapor ke PPS. Waktu kita mau nyoblos ke TPS, KPPS ngomong, silakan Pak, urus dulu ke TPS, kata mereka. Mengingat waktu, nggak bisa lagi ngomong, waktunya ada. Mereka tetap ngotot, nggak bisa Pak, tupoksi kami sampai di situ. Jadi kalaupun Bapak mau hak suara untuk mencoblos, silakan dulu ke TPS, nanti ada persetujuan TPS, walau kita sudah ada persetujuan dari KPU-nya. Tapi yang dominan bekerja di lapangan adalah PPS dan kelanjutannya adalah di KPPS. Mereka pun takut mungkin ada suara nanti penambahan kan dari kita. Akhirnya tetap tidak bisa. Ya sudah, saya tidak ngotot saya sebagai ketua Bawaslu. Itu tidak ditunjukin. Ayo ketua. Enggak. Kita tetap, kita balik. Kita langsung ke Belitung Timur melakukan proses pengawasan. Saya pikir mereka punya kepribadian, kawan-kawan di KPPS ini. Mereka punya prinsip. Itu yang sangat menarik. Walau mereka di tingkat KPPS, mereka punya prinsip untuk ini harus sesuai dengan administrasinya, prosedurnya. Itu yang sangat jarang terjadi. Walau saya sebagai ketua Bawaslu provinsi. Atau ada lagi, bukan saya, sekjen pun seperti itu waktu itu. Tidak bisa ikut memilih karena tidak ada C5-nya kalau tidak salah. Jelas, harusnya kita kan prosedural pakai C5. Betul. Dari KPU lapor ke PPS tempat lokasi TPS. Gitu. Itu yang sangat menarik. Rupanya di level bawah di KPU Belitung mereka terbangun kemandirian sikap itu ya. Ya, mudah-mudahan itu akan berimbaslah itu pada kawan-kawan KPPS ke depan itu atau kepada generasi muda ke depan. Berlakulah seperti itu. Itulah yang kita sebut profesional mereka jelas, akuntabilitasnya bisa bagus. Baik, Bang. Masuk tahun 2021 penghujung. Setelah lagi kita akan menghadapi tahun 2022. Seperti apa sih wajah demokrasi Indonesia hari ini? Justru saya harus bertanya. Sesungguhnya dari tahun 49 Bung Karno pernah ngomong tentang demokrasi. Yang ditinggalkan dia di Mentok, tulisan itu tanggal 21 bulan 2 tahun 94. Itu masih 19, ingat ya? 48. Ini ada, di kita ada. Iya. Dan ini kebetulan waktu itu kita reproduksi, kita repro menjadi lebih besar. Oke. Ini ada di depan kita. Ya. Nah, ini bicara dari dulu tentang demokrasi, tapi hingga hari ini sesungguhnya kita masih berjalan tertatih-tatih untuk masuk ke dalam yang namanya konsep demokrasi itu. Dan kita masih mencari juga yang bagaimana sesungguhnya demokrasi itu. Karena konsep demokrasi Amerika pun apakah mereka sudah berjalan dengan sistem demokrasi? Kalau hanya dilihat sepintas, memang ada demokratisasi di Amerika. Di kita juga lihat sepintas, produknya, sistemnya ada. Tetapi apakah sistem ini berjalan? Salah satu contoh, ada pembangunan saja di Bangka Belitung, seperti pembangunan pabrik untuk pengolahan
bahan radioaktif yang dari bahan ikutan timah itu di Pulau Gelasa. Sekarang kita pertanyakan, mereka sudah ada persetujuan, sudah dialog belum dengan masyarakat Bangka Belitung? Sudah dialog belum dengan kelompok-kelompok yang sangat berhubungan dengan persoalan lingkungan, persoalan hukum? Kalau lingkungan kita ngomong walhi, ya kan? Sudah mereka bicara dengan walhi. Dengan kalau hukum kita ngomong, mahasiswa ada Permahi, Persatuan Mahasiswa Hukum. Mengapa tidak dengan mereka? Ajak dong mereka dialog. Bagaimana hasil dialog itu? Ya. Ini tiba-tiba sudah dibangun, sudah taken kontrak. Gimana fungsi kita? Kita ngomong demokratisasi. Baik. Inilah asiknya media, bisa saja media yang menggembur-gemburkan hal ini dan yang dilakukan mereka itu baru tahap prakonstruksi. Baik, Bang, mengacu dari yang demikian. Jadi bagaimana menjadikan Indonesia sebagai negara yang demokratis? Satu, kita minta semua institusi berlakulah mereka dengan profesionalitas mereka sendiri. Dan juga apa yang mereka lakukan harus mampu dipertanggungjawabkan. Dan yang ketiga, mereka harus jujur. Dan yang keempat, berikan keterbukaan untuk berpendapat. Jangan kita berpendapat, kita ngomong tentang satu sistem yang bobrok, tiba-tiba besok kita ditangkap. Padahal kita ngomong satu sistem yang bobrok, itu kan ada proposisi, ada statement yang terbangun. Kalaupun harus dibantah, tidak suka, harus dibantah, dinegasikan proposisi itu. Ya kan? Proposisi yang kita anggap positif, mereka harus menegasikan. Seperti itu, bukan main sekedar tangkap. Kalau main sekedar tangkap ini, kita sudah masuk belum ini ke demokrasi? Atau adakah demokratisasi seperti itu? Padahal secara hakikat demokratisasi itu adalah menghargai pendapat orang lain. Nah, bicara tentang pendapat, bagaimana jika saya menulis, kemudian di copy paste? Apakah itu hak saya dong untuk melapor? Gimana tuh? Kalau di copy paste, seandainya itu untuk mendiskreditkan, boleh. Lakukan penuntutan. Tetapi apabila Anda membuat tulisan, tiba-tiba tulisan Andanya salah satu pejabat ataupun petinggi tidak suka, tiba-tiba nangkap Anda, ngadu, ini yang tidak benar. Harusnya mereka mengeluarkan statement ataupun pendapat yang bersifat negasi atau pembenaran terhadap cara kerja mereka, sistem mereka. Bukan asal main tangkap. Kalau yang tadi jelas, copy paste itu kan pemalsuan, ya kan? Mencuri ide orang lain. Ini jelas, tidak boleh. Yang kita ngomong, menghargai pendapat orang lain, menerima pendapat orang lain, tapi bukan mencuri dan copy paste pendapat orang lain. Baik, luar biasa ya, begitu berat jadi pejuang. Satu hal, saya tidak pernah anggap saya jadi pejuang. Karena apalagi ngomong pejuang demokrasi, minta maaf ini sebelumnya. Saya berjuang atas diri saya sendiri, kesadaran yang saya punya juga sangat berat. Kenapa itu, apalagi bicara ngomong demokrasi, menyangkut individu, interaksi saya dengan individu lain, interaksi saya dengan kelompok atau kelompok-kelompok lain. Itu saja saya tidak bisa terjangkau, apalagi diri saya juga tidak bisa terjangkau. Jadi kalau ngomong saya pejuang demokrasi, jangan dulu dimasuk. Silakan kepada yang lain. Karena tidak sanggup saya ngomong, saya sebagai pejuang. Tetapi saya adalah sebagai salah satu waktu itu aparatur ibaratnya, salah satu penyelenggara untuk menjalankan tugas menegakkan demokrasi, benar. Tapi untuk menjadi berjuang ke situ sangat sulit. Karena apa? Saya tidak mau masuk partai politik. Walaupun ditawari? Walaupun ditawarin. Bukan karena apa? Saya tidak sanggup berhadapan dengan orang banyak. Tidak ada orang yang bisa berhadapan dengan orang
satu orang tidak akan bisa berhadapan dengan 10 orang. Kalau orang satu orang mungkin kita bisa. Ya. Jadi Itu. pahlawan demokrasi itu seperti apa? Mereka yang memperjuangkan mereka, tapi di luar, sesungguhnya mereka di luar, mereka sebagai penyelenggara. Di luar penyelenggara adalah pahlawan demokrasi. Ya, harusnya seperti itu. Kalau mereka penyelenggara kan memang sudah tugas pokok. Apakah dengan tugas pokok mereka diomong pahlawan? Ya tidak. Baik. Artinya penting ini ditanam bagi setiap individu Ya, adalah pelaku pahlawan demokrasi. ya, pelaku atau calon pahlawan demokrasi. Ya. Setiap individu di Republik ini, dan kita berharap generasi muda ke depan adalah calon-calon pejuang ataupun pejuang-pejuang demokrasi ke Baik, depan. Bang Terry. Wah, thank you ini. Banyak cerita kita mengenai pahlawan demokrasi, bahwa kita sepakat bahwa pahlawan demokrasi adalah pejuang-pejuang yang hari ini masih semangat dan terus memupuk pada diri mereka sendiri secara individual. Baik, Bang. Harapan apa sih gitu untuk pahlawan demokrasi kepada individual maupun ke penyelenggara pemilu? Langkah yang dilakukan Bawaslu Ya. dengan bentuk SKPP sebenarnya adalah ingin menciptakan pejuang-pejuang itu. Persoalannya, apakah pejuang-pejuang yang akan diciptakan ini masih bisa punya keberlanjutan, keberlangsungan, atau bisakah mereka mempunyai mata rantai yang sama sewaktu mereka tidak lagi menjadi sahabat Bawaslu? Mereka sudah tidak lagi di SKPP, itu yang sudah dibuat Bawaslu ya. Ya. Karena pejuang ini pun yang harus dilakukan itu tadi, kita kembalikan dulu kepada konsep manusianya yang diperbaiki dulu. Kalau menurut saya, itu konsep manusia yang harus diperbaiki. Bukan konsep manusia sebagai makhluk, tetapi manusia sebagai hamba. Ya, ya. Karena kalau manusia sebagai hamba, interaksi atau sifat toleransi, sifat kepedulian terhadap yang lain, sifat sosial dan kecerdasan sosial itu pasti akan terbangun. Baik. Nah, justru di dalam demokrasi ini kan kita ngomong tentang itu. Ya. Kepedulian sosial. Betul. Dengan dalam kepedulian sosial itu apa saja? Orang bisa menerima pendapat orang lain. Orang bisa menerima sikap orang lain. Orang bisa menerima pemikiran orang lain. Tindakan orang lain. Ya, kita harus bisa menerima itu. Baik. Karena apa? Makanya tidak hanya ada demokrasi, istilah demokrasi saja. Ada istilah sosialisme. Agama pun kita bermacam-macam. Ya kan? Ya. Kalau kita tidak bisa menerima agama yang lain, apa kita orang yang beragama? Tidak. Makanya kita harus bisa menerima agama orang-orang yang beragama yang lain. Berarti di dalam agama saja mengajarkan untuk ada menghargai yang lain. Ada jiwa demokrasi yang harus dikembangkan. Seperti itu. Baik, jika manusia sebagai hamba secara individual, Ya. artinya wajib sebagai kita manusia ini tidak hanya berkontribusi dan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan juga harus mengabdi kepada negara, bangsa dan negara gitu. Karena jelas di dalam semua kitab suci Ya. jelas itu sudah ada. Bahwasanya manusia itu diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Baik Islam, Kristiani, Hindu, Buddha, semua ada. Ya. Mudah-mudahan terimplementasi sila kelima. Ya, terinvestasi juga pada sila, bukan hanya sila kelima. Ya. Kita akan ngomong tentang sila ketiga. Ya kan? Persatuan Indonesia. Tapi sila itu sendiri tidak bisa kita pecah sendiri-sendiri. Antara sila 1 sampai ke-5 dia punya yang disebut satu kesatuan nilai. Antara satu kesatuan nilai, satu kesatuan kesamaan, kesesuaian, yaitu sila 1 pasti berhubungan pada sila kedua, pasti berhubungan pada sila ketiga, terus sampai sila kelima. Tapi tanpa mengikuti sila kedua, tidak akan mungkin ada sila kelima. Seandainya sila kedua, sila kedua ini kemanusiaan yang adil dan beradab. Bagaimana kita akan menempuh kemanusiaan yang adil dan beradab
bagaimana akan kita bisa menempuh keadilan sosial Ya. kalau kita tidak punya adab, tidak beradab? Bagaimana kita ngomong tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Jadi penting bahwa kita sebagai manusia harus sadar. Ya, harus sadar. Sila pondasi dasar negara itu adalah Pancasila. Pancasila itu tidak bisa berdiri sendiri. Satu kesatuan. Jadi harus ada itu. Harus ada nilai satu. Kalau kita ngomong tentang apa lagi itu? Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat. Kalau tidak ada nilai ketuhanan, dia tidak akan berlaku. Hikmat. Ya. Ya. Karena apa? Tidak akan ada kebijaksanaan di situ. Otoriter, oligarki yang tercipta di situ, kepentingan kelompok. Dan ini yang harus kita untuk generasi ke depan. Kita hilangkan itu. Mari kita berpikir tentang ini Republik Indonesia. Kita. Ya, kita bangun nasionalisme itu. Bukan hanya habis di sini pada hari ini gitu. Ya, Jadi mesti dipupuk dan harus di-upgrade. Nah, ditambah lagi 2024 itu akan terjadi pemilu serentak. Di dalam itu akan ada pemilihan umum dan akan ada pilkada. Betapa ruwetnya nanti di situ. Ya. Terutama pada persoalan apa DPT. Persoalan DPT menyangkut siapa? SDM. Makanya Bawaslu atau penyelenggara harus sudah mampu menyiapkan minimal kalau kebutuhan 5.000 orang, kita minimal menyiapkan 2.500 orang. Yang benar sudah siap. Yang benar dia memang konsep hamba, bukan konsep makhluk. Baik. Kira-kira strategi yang jitu. Nah, ini. Strategi yang jitu baik itu lembaga maupun individu seperti apa? Strategi yang jitu saya pikir lakukanlah terus proses jelajah pengawasan ke wilayah-wilayah. Kalau provinsi dia ke wilayah kabupaten kota dia bisa sampai ke tingkat desa, kelurahan. Silakan itu satu. Yang kedua, sasaran. Kita harus bicara tentang sasaran dulu. Siapa yang menjadi sasaran kita? Kalau sasaran kita ini mengambang, kita akan tidak terpenuhi. Hasil penelitian di Indonesia ini mayoritas perempuan. Mengapa tidak kita lakukan sosialisasi atau pendidikan kader itu pada ibu-ibu, pada perempuan? Kenapa harus ibu-ibu? Padahal kita hidup yang syarat dengan persoalan penyimpangan apabila terjadi money politik adalah menyangkut ibu-ibu. Karena ibu-ibu berpikir tentang persoalan hari ini. Bukan kebutuhan. Persoalan 5 tahun ke depan. Karena apa? Karena ibu-ibu masih berpikir tentang rasa. Bukan berpikir tentang keberlanjutan. Mereka mikir tentang rasa. Persoalan lapar, kenyang, bagus, indah, buruk. Kalau bagus, kalau baju, kalau seperti saya minta maaf nih, bukan banggain saya. Baju hitam, celana hitam saya ini sudah mungkin 7 tahun yang lewat. Saya tidak pernah beli baju baru. Karena kalau saya beli baju baru, saya akan masuk dalam pola berpikir tentang rasa. Justru duit yang ada saya berpikir untuk keberlangsungan anak saya sekolah. Nafsu berarti ya? Ya. Ini yang harus mulai kita cut. Kita bukan hewan, bukan makhluk. Kita adalah hamba yang berpikir. Thank you, Bang. Artinya jika begitu komprehensif secara pondasinya pun, mudah-mudahan kita terwujudnya cita-cita bahwa mengantarkan masyarakat kita tidak hanya berdaulat, melainkan juga masyarakat yang adil dan makmur. Ya, kalau mau ngomong adil makmur ini kan kita ngomong mampu tidak kita memikirkan ke arah itu atau menjalankan ke arah itu. Kalau hanya masih terus berkutat pada rasa, kita tidak akan pernah terjadi. Makanya generasi muda ke depan harus diperjelas tentang konsep manusianya.
dan cara berpikirnya, bukan berpikir rasa tapi berpikir keberlangsungan. Thank you. Makasih Nian ini Bang Zulteri Apsupi, Komisioner Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017-2017. Wah, saya kira masih berlangsung pada hari ini. Karena memang ternyata pejuang itu tidak hanya berlaku pada waktu, hingga hari ini pun masih terus berlaku. Kalau itu tadi kita balik lagi. Kalau dia penyelenggara, apakah dia pejuang? Tidak, karena itu tupoksi. Tapi kalau dia di luar dari itu, dia pejuang. Baik. Pejuang seperti ngomong demokrasi. Karena ini kita ngomong proses pembangunan. Ya kan? Pelaku pembangunan yang megang segera proyek, apakah dia pejuang? Bukan. Ya kan? Tetapi yang mengeluarkan ide, yang ngontrol itu proses pembangunan, mereka lah yang disebut pejuang. Baik. Poin penting teman-teman bahwa pejuang demokrasi tidak hanya terstruktur dalam lembaga, melainkan lahir dari diri sendiri. Ya. Begitu? Ya. Harus kita yang bangun dalam diri kita. Baik, Bang. Seperti saya tidak lagi jadi penyelenggara kan? Ya. Tapi saya tetap menyampaikan untuk perubahan-perubahan proses berpikir mengarah kepada apa yang dicita-citakan di dalam undang-undang. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45, alinea ketiga dengan alinea keempat. Baik. Bang, kita ada di penghujung. Ternyata singkat waktu ini rasa panjang, namun tidak begitu banyak kita bisa mengulik pengalaman beliau. Paling tidak kita banyak mendapat inspirasi, kita banyak mendapatkan pengaruh, baik itu menjalankan perangkat pemikiran yang mudah-mudahan menginspirasi kita untuk berani bertindak. Baik Bang, boleh kasih kesimpulan cerita kita sore ini? Saya cuma satu. Baik bagi kawan-kawan SKPP, baik kawan-kawan penyelenggara, baik sahabat-sahabat Bawaslu atau penyelenggara yang lain, ataupun juga masyarakat dan generasi muda, kalau mau menegakkan negara ini negara yang demokratis, mari bangun semangat itu. Profesor Noto Nagoro pernah ngomong, bagaimana untuk mengimplementasikan sila-sila dari Pancasila dibutuhkan apa? Semangat. Tanpa semangat tidak akan pernah ada sesuatu pun yang bisa bergerak, ya kan? Seandainya Anda pacaran pun, seandainya sampai hari ini kan belum pernah nikah, Bung Ilham, ya kan? Atau sudah ketemu pacar? belum. Nah, suatu saat Anda ketemu pacar pada satu perempuan, kalau tidak ada punya semangat untuk mendekati, apa bisa terjalin? Tidak. Apa bisa tercipta? Bentuk awal demokrasi itu adalah rumah tangga. Itu. Baik. Bukan dalam kesendirian. Baik. Tolong, kalau bisa secepatnya bentuk keluarga. Jadi bisa tahu tentang demokrasi itu dimulai dari rumah tangga. Rumah tangga. Ya. Terima kasih Bang Zulteri Apsupi. Ternyata teman-teman bahwa semangat itu wajib dan harus kita perbanyak dari diri kita sendiri. Ya. Teman-teman, sampai berjumpa di episode berikutnya. Terima kasih Bang Zulteri Apsupi telah membersamai kita. Mudah-mudahan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan dengan ngobrol yang begitu asik lagi. Boleh ya Bang ya? Ya boleh. Ke rumah enggak masalah. Itu ya. Tapi tidak mengganggu waktunya Bang ya? Tidak. Sampai jam 2, jam 3 enggak masalah. Artinya Abang juga asik diajak diskusi di luar ini? Ya. Kecuali jangan malam Jumat. Malam Jumat kan khusus ibadah. Iya. Oh iya. Terima kasih. Bang Zul. Yuk. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, selamat berkarya. Mudah-mudahan dalam keadaan yang sehat walafiat dan selalu prima. Amin. Dan itu yang kita harapkan. Terima kita kasih. harus sehat selalu. Amin. Amin. Terima kasih Bang. Menari ria oligarki tak menentu, nyanyian rakyat tersendu-sendu. Tetapi awasi jangan pernah mengeluh, karena pilkada dan pemilu selalu bikin ricuh. Mantapkan langkah seiring waktu, berinovasi kita melawan para hantu. Kawan, tebaslah lalang semangat menyapu. Ingatlah, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.